Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RSNU, terima kasih Anda telah mengikuti YouTube channel Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban. Masih bersama saya Bidan Yuni. Kali ini sesuai janji saya, masih akan tetap mengupas tentang pemberian ASI eksklusif dan juga menyusui. Namun sebelum kita simak video lengkapnya, tidak lupa tetap saya ingatkan untuk Anda tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Masih bersama dengan Dr. Marini Sartika Dewi, MSI Med spesialis anak, dokter spesialis anak di Rumah Sakit NU dan juga konselor menyusui. Kali ini kita akan membahas tentang problematika ibu-ibu yang menyusui. Saya sapa dulu, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan ya dok ya, Enggak tetap bosan. semangat. Dengan senang hati Mbak Yuni. Kita tetap semangat supaya bisa memberikan dukungan kepada ibu-ibu yang ingin memberikan ASI eksklusif. Banyak sekali dokter yang sudah masuk di akun kita, beberapa pertanyaan yang selama mereka mencoba untuk memberikan ASI, banyak sekali problem-problem yang dialami. Mungkin dokter bisa membantu memberikan edukasi, penjelasan agar dapat membantu ibu-ibu memberikan ASI eksklusif. Baik dokter, kita buka yang sebenarnya ada banyak dok, namun kita sudah mengsortir dari beberapa pertanyaan yang mungkin sering terjadi gitu ya. Nah yang pertama dari Ibu Indah dok di Latsari. Dokter, saya menyusui dok, usia bayi saya 3 bulan. Puting susu saya lecet dan payudara saya sempat bengkak. Apakah masih bisa menyusui dok dan bagaimana caranya? Baik. Jadi pada kasus yang lecet dan bengkak itu sebenarnya memang tetap harus ketemu. Ya artinya gini, kalau konsultasi melalui WA atau message seperti ini agak sulit Mbak Yuni. Jadi saya harus lihat langsung karena adanya puting lecet dan payudara yang bengkak itu memang harus diobservasi secara langsung ya. Biasanya pada kasus yang puting lecet itu dia ada kekeliruan pada saat posisi dan pelekatan ya, terutama pada pelekatan. Jadi posisi dan pelekatan yang salah akan menyebabkan biasanya puting susu lecet. Karena seharusnya bila posisi pelekatannya bagus itu tidak akan terjadi puting lecet. Jadi gitu. butuh observasi separah tingkat keparahan lecetnya itu ya dok ya, dan juga pembekakannya. Ya, kalau ditanya apakah tetap boleh menyusui, boleh, tapi akan lebih bagus kalau misalkan diperbaiki dulu, misalnya datang untuk konseling laktasi, diperbaiki posisi pelekatan sehingga tidak berulang lagi gitu Mbak Yuni. Oh iya. Gitu, karena itu kan berawal dari kesalahan posisi dan pelekatan. Iya betul. Jadi kalau misalnya ingin lebih lanjut konsultasinya, seperti biasa Anda dapat mengunjungi kami di klinik laktasi dan menyusui bersama Dr. Marini di hari Rabu dan juga hari Sabtu ya dok, jam 9.30 sampai dengan jam 11 siang ya. Untuk pertanyaan yang kedua dokter dari Ibu Meli di Semanding dokter. Nah ini bayi saya susah menghisap. Kira-kira apa ya dok penyebabnya dan apa yang harus saya lakukan? Nah ini mungkin hampir sama dengan kasus yang sebelumnya Mbak Yuni ya. Kesulitan menghisap juga saya harus tahu seperti apa kesulitan yang dimaksud. Kadang-kadang kan persepsinya beda ya kesulitan. Jadi biasanya kesulitan menghisap itu ya kita lihat dulu posisi dan pelekatannya. Mungkin posisi salah sehingga menyebabkan pelekatan juga sulit gitu. Karena posisi dan pelekatan itu kan penting ya pada kesuksesan menyusui ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah ada itu perlu dieksplor mulutnya, apakah ada kelainan di bawah lidah yang sering kita sebut dengan istilah tongue tie ya. Oh itu adalah sebuah kelainan anatomis, sebenarnya bukan hal yang membahayakan tapi akan menyebabkan bayi-bayi akan kesulitan pada saat pelekatan, mengganggu pelekatan menyusui. Jadi untuk ibu siapa tadi? Ibu Meli. Sebaiknya datang untuk konseling laktasi supaya saya dapat langsung melihat kondisi yang ibu alami. Iya. Kalau Ibu Meli misalnya ingin mengetahui caranya menyusui, teknik menyusui yang benar, bisa dilihat lagi di video kita yang di season 2 ya Bu Meli, atau bisa langsung juga datang ke klinik laktasi kita. Baik dokter, untuk pertanyaan yang ketiga dari Ibu Nini. Ibu Nini ini bertanya, bagaimana dok cara mengetahui kalau bayi saya itu cukup ASI? Karena bayi saya itu kalau sudah menyusui itu tidak selesai-selesai gitu dokter. Baik, biasanya
kecukupan ASI itu bisa dilihat secara mudah itu dengan berat badan sih sebenarnya ya. Jadi kecukupan ASI sebenarnya ada objektif dan subjektif, Mbak Yun. Subjektif itu kita tanyakan ke ibunya, ibu sebelum menyusui dan setelah menyusui apakah ada perubahan pada kondisi payudara yang tadinya penuh kemudian kosong, itu artinya kan isinya udah dikeluarkan gitu ya. Terus yang kedua, secara subjektif biasanya bayi yang lapar itu kan nangis, Mbak Yun, rewel. Biasanya kalau sudah menyusui seperti apa? Kalau bayinya sudah tenang, tidur, itu artinya pasti sudah cukup, gitu ya, bayinya udah kenyang gitu. Kemudian secara objektif yang kita lihat, biasanya saya tanyakan berat lahirnya berapa, berat lahir berapa, kemudian dicek KMS-nya, apakah ada peningkatan berat badan sesuai dengan kurvanya. Kalau misalkan naik tapi tidak sesuai dengan kurvanya, itu dipertanyakan juga kecukupan ASI-nya. Kemudian yang ditanyakan juga jumlah kencingnya, Mbak Yun, frekuensinya normalnya lebih dari 6 kali sehari. Kalau misalkan bayi pakai pampers gitu dok, kan nggak bisa dihitung dok. Nah itu kan kita bisa lihat ya berapa kali jumlah ganti pampers, berapa jam sih penuhnya gitu. Iya betul. Kalau penuh dan banyak biasanya dok itu yang kalau sering ganti pampers berarti kan dia pipisnya banyak gitu. Aslinya cukup ya. Jadi tidak ada patokan kira-kira selesai menyusui atau apa, tidak ada ya dok ya. Maksudnya gimana? Kan berapa jam harusnya idealnya gitu. Oh ideal menyusui? Ini ada juga pertanyaan dari Ibu Fitri. Ini kayaknya nyambung dengan pertanyaan yang tadi dok. Berapa jam sekali sih dok idealnya menyusui dalam sehari? Ini dari Ibu Fitri. Ya mungkin kalau Ibu melihat video kita di sesi kedua ya, disebutkan bahwa menyusui itu sebenarnya tidak ada batasan waktu. Jadi semau bayi ya, tidak dibatasin jumlah dan frekuensinya. Akan tetapi kita juga harus warning apabila bayinya banyak tidur aja gitu ya. Banyak tidur iya, ya. Kita jadi punya patokan sebenarnya paling lama 2 jam sekali harus disusukan dan harus dibangunkan bayinya supaya dapat ASI setiap 2 jam sekali gitu Mbak Yuni. Iya, meskipun nggak 2 jam sekali, kalau misalnya kurang bayinya dari itu, pengen ya udah kasih aja gitu bayi, ya dok. Ya, betul, nggak ada batasan. Selanjutnya dokter dari Ibu Aini di Palang. Dokter, saya bekerja, apakah saya masih bisa menyusui bayi saya secara eksklusif? Bisa sekali Bu Aini. Jadi bekerja itu bukan sebuah halangan untuk tetap bisa menyusui secara eksklusif ya. Tentu saja dengan teknik dan cara yang biasanya di awal konsultasi itu saya sarankan untuk pumping di awal-awal setelah melahirkan gitu ya. Karena pada saat itu produksi ASI masih banyak melebihi dari kebutuhan si bayi. Bayi itu kan awal-awal minggu pertama biasanya cuma butuh 5 cc, sementara produksi biasanya 30-40 cc. Jadi ada kelebihan itu sehingga disarankan untuk dipompa, ditampung. Kemudian jangan lupa hal terpenting pada saat menyimpan ASI adalah beri tulisan, beri tulisan pada tempatnya. Boleh botol kaca atau plastik storage bag itu ditulis tanggal pada saat mompa dan jam berapa ya. Karena pada saat penggunaannya Mbak Yuni harus diambil yang tanggalnya paling lama dulu ya, yang pertama mompa itu ya. Betul, jadi pertama masuk itu adalah pertama yang dipakai, itu intinya. Ya, kemudian mungkin ada teknik lain. Sebelum ibu bekerja sebaiknya menyusui dulu. Betul. Sebelum berangkat bekerja bayi disusukan dulu, kemudian baru ibu berangkat. Mungkin ada juga teknik seandainya nih ibu bekerja di tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah dan ada jam-jam istirahatnya, mungkin pada jam istirahat boleh pulang untuk menyusui. Gitu Bu Aini. Jadi saat bekerja pun masih bisa memompa ya dok ya? Bisa banget. Berapa jam sekali kira-kira itu kalau memompa? Pompa itu sama juga dengan teknik menyusui sebenarnya ya. Kita batasin paling tidak kalau sempat 2 jam sekali. Karena intinya semakin sering dipompa semakin banyak juga produksinya. Baik, Bu Aini demikian ya. Kemudian dokter, ini dari bapak-bapak ini dok. Nah ini dari Pak Saiful. Nah dokter, saya punya bayi saya sakit, masih di rumah sakit, dan saya diminta sama perawatnya untuk mengirimkan ASI setiap hari. Nah yang saya tanyakan dok, bagaimana cara menyimpan, kemudian mencairkan dan mengirim ASI perah ke rumah sakit, sedangkan rumah saya jauh gitu. Baik, itu mungkin hampir sama dengan Bu Aini tadi ya. Iya. Prinsipnya ASI yang sudah diperah dan kemudian masuk ke freezer itu apabila akan digunakan itu harus turun suhu dulu Mbak Yuni. Jadi nggak bisa
ambil freezer langsung dipakai gitu nggak bisa, jadi harus turun suhu dulu ke kulkas yang di bawah ya dalam 1 hari, kemudian habis itu baru besoknya bisa dipakai dan dihangatkan sebelumnya gitu. Nah untuk teknik pengantaran ASI ini ya, pengiriman ini sebenarnya kan kalau mau yang ideal sih sebenarnya susu yang masih segar gitu. Jadi misalkan ibunya merah jam 8, kemudian nanti jam hari itu juga dikirimkan ke rumah sakit ya, dengan cara pendinginan Mbak Yuni yang paling penting ya, karena ASI juga punya punya jam kapan dia kadaluarsa ya, pada suhu ruangan ya, pada suhu ruangan dia umurnya cuma 3-4 jam gitu. Apabila didinginkan dia waktunya akan lebih lama. Jadi sebenarnya maksud untuk mendinginkan itu agar umur ASI itu ya lebih bagus. Umur ASI itu juga akan lebih lama gitu. Berarti harus ke rumah sakitnya bawa termos dan diberi es batu ya. Es batu. Kalau misalnya ngirim yang beku juga saya kira tidak masalah dong, karena kalau di rumah sakit juga kita akan memprosesnya dengan baik dulu baru dimasukkan ke bayi kan gitu ya. Demikian Pak Saiful, dan juga mewakili Bapak Ibu yang lain yang punya bayi sakit di rumah sakit ya, mungkin bisa jadi bahan referensi. Dan untuk ibu-ibu yang lain dan juga sobat RSNU semuanya, demikian beberapa problematika yang kita rangkum dari beberapa pertanyaan dari pengikut kita yang telah mengikuti video-video kita sebelumnya. Masih banyak sebenarnya yang ingin kita sampaikan, namun ada beberapa yang kita hanya pilih yang sering kita alami. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin memberikan pertanyaan lebih lanjut, bisa berkunjung di klinik laktasi kami setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11. Tentunya bersama Dr. Marini Sartika Dewi, MSc Med spesialis anak. Terima kasih Anda telah mengikuti kami. Semoga informasi yang kita berikan seputar ASI dan juga menyusui dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dr. Marini, terima kasih juga. Sama-sama Mbak Yuni. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.